Halo semuanya, selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana cerita punya rasa dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk kita mulai kisahnya. Naila adalah perempuan dengan wajah teduh dan senyum lembut yang seringkali membuat orang merasa nyaman. Di usianya yang ke-28 tahun, ia adalah sosok yang selalu berusaha menciptakan kebahagiaan di sekitarnya. Meskipun hatinya sendiri kadang terasa rapuh. Ia lahir di sebuah keluarga sederhana di pinggiran kota, dibesarkan oleh orang tua yang selalu mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan dan keikhlasan. Sejak kecil, Naila adalah anak yang pendiam. Ia lebih suka menghabiskan waktu membaca buku atau membantu ibunya di dapur daripada bermain di luar rumah bersama teman-teman sebayanya. Ia percaya bahwa kehidupan adalah tentang memberi dan melayani, sesuatu yang ia pelajari dari ibunya yang selalu bekerja keras tanpa mengeluh. Ketika Naila bertemu dengan Adrian untuk pertama kalinya, hidupnya seakan berubah dalam sekejap. Adrian adalah pria yang menonjol di antara orang-orang lain. Dengan tinggi badan yang tegap, rambut hitam yang selalu tertata rapi, dan senyum yang karismatik, ia seperti magnet yang menarik perhatian siapapun. Tapi bukan hanya penampilannya yang memikat hati Naila, melainkan juga bagaimana Adrian membawa dirinya. Penuh percaya diri, tegas, dan terlihat seperti seseorang yang tahu apa yang ia inginkan dalam hidup. Adrian adalah pria sukses di usia muda. Ia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar dan memiliki gaya hidup yang tampak sempurna di mata banyak orang. Adrian bukanlah tipe pria yang mudah didekati, tetapi ketika ia memutuskan untuk mendekati Naila, semua terasa begitu alami. Dengan caranya yang penuh perhatian, Adrian membuat Naila merasa istimewa. Awalnya, hubungan mereka seperti sebuah cerita romantis yang hanya ada di dalam novel. Adrian sering mengirim bunga ke kantor Naila, mengajaknya makan malam di restoran mewah, atau sekadar mendengarkan cerita sederhana tentang hari-harinya. Naila, yang sebelumnya tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan pria seperti Adrian, merasa sangat beruntung. Namun, Adrian bukan tanpa celah. Di balik segala kesempurnaannya, ia adalah pria yang memiliki ambisi besar. Ia selalu ingin menjadi yang terbaik, dan seringkali itu membuatnya terlihat dingin dan tidak peduli pada hal-hal kecil di sekitarnya. Tapi pada saat itu Naila tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya melihat Adrian sebagai seseorang yang ia cintai, seseorang yang ia yakini akan menjadi pasangan hidup yang sempurna. Ketika mereka memutuskan untuk menikah, semua orang di sekitar mereka merasa iri. Naila dianggap beruntung karena bisa mendapatkan pria seperti Adrian. Sementara Adrian merasa ia telah menemukan perempuan yang mampu melengkapi hidupnya. Bagi Naila, Adrian adalah segalanya. Dan ia bersumpah dalam hatinya untuk menjadi istri yang baik, apapun yang terjadi. Setelah menikah, hidup mereka memang tidak langsung seperti yang Naila bayangkan. Awalnya, meski banyak tantangan kecil yang datang menghampiri, mereka berdua masih mampu menjalani semuanya dengan senyum di wajah. Adrian yang sering kali sibuk dengan pekerjaannya tetap berusaha meluangkan waktu untuk Naila, meskipun itu hanya beberapa jam di akhir pekan. Mereka sering menghabiskan waktu berdua di kafe favorit mereka, berbicara tentang rencana masa depan atau sekadar bercanda tawa. Namun, seiring berjalannya waktu, ada perubahan yang mulai terlihat pada diri Adrian. Dia yang dulunya penuh perhatian mulai jarang berbicara tentang perasaannya. Waktu yang mereka habiskan bersama semakin berkurang, dan Naila mulai merasa ada sesuatu yang hilang. Adrian lebih sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Dan meskipun Naila tahu bahwa dia benar-benar sibuk, hati kecilnya mulai bertanya-tanya apakah itu satu-satunya alasan. Naila mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, berusaha fokus pada rutinitas rumah tangga yang baru ia jalani. Ia menyiapkan makanan untuk Adrian, merawat rumah, dan memastikan semuanya berjalan dengan lancar.
Tapi semakin lama, semakin besar perasaan kosong di hatinya. Ia mulai merasa seperti hidupnya hanya berputar pada satu titik yang sama, sementara Adrian semakin menjauh. Kadang ia berpikir, apakah ia terlalu naif, terlalu berharap pada sesuatu yang tak pasti? Di sisi lain, Adrian tampak sibuk dengan dunia yang berbeda. Dunia yang penuh dengan tekanan dan harapan yang tidak pernah bisa ia lepaskan. Di kantor, ia adalah seorang yang selalu tampil sempurna, seorang pemimpin yang dihormati oleh banyak orang. Namun di rumah ia merasa lelah dan semakin tidak bisa menyesuaikan diri dengan peran sebagai suami. Ada rasa cemas yang selalu menggerogoti pikirannya. Apakah ia sudah cukup baik? Apakah ia sudah cukup sukses? Dan di tengah semua itu, Naila, istrinya yang lembut dan selalu setia, seakan tidak dapat menembus dinding yang mulai ia bangun di sekitarnya. Kehidupan mereka yang dulu penuh dengan kehangatan, kini terasa semakin dingin. Tidak ada lagi percakapan panjang seperti dulu. Tidak ada lagi rencana-rencana kecil untuk masa depan yang mereka impikan bersama. Adrian merasa terjebak dalam rutinitasnya yang menuntut banyak hal darinya, sementara Naila merasa seperti bayangan yang hanya ada untuk melengkapi kehidupan Adrian. Suatu hari ketika Naila sedang duduk di ruang tamu dengan secangkir teh, ia mendengar pintu depan dibuka. Adrian pulang larut malam, seperti biasa. Tapi malam itu ada sesuatu yang berbeda. Ia tampak lebih tertekan, lebih lelah dari biasanya. Tanpa berkata sepatah kata pun, Adrian langsung menuju ke kamar, meninggalkan Naila yang masih duduk terpaku di ruang tamu. Naila merasa ada jarak yang semakin lebar antara mereka, dan ia tak tahu bagaimana cara mengisinya. Ia memutuskan untuk mengambil langkah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menelepon Alia, sahabat dekatnya yang selalu menjadi tempat curhat. "Alia, aku merasa hilang. Seperti ada sesuatu yang berubah dalam diriku, dalam pernikahan kita." "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi," kata Naila saat telepon terangkat. Alia mendengarkan dengan seksama, seperti biasa. "Kamu terlalu diam, Nay. Kamu harus bicara, harus terbuka dengan Adrian. Kalau kamu terus-terusan menyimpan semuanya, kamu akan semakin merasa kosong." Naila menghela napas panjang. "Aku sudah mencoba, Al. Tapi dia tidak pernah mendengarkan aku. Dia terlalu sibuk dengan dirinya sendiri." "Aku tahu, Nay. Tapi itu bukan alasan untuk terus bertahan dalam kesendirian. Kamu berhak bahagia. Aku akan bantu kamu," jawab Alia dengan suara yang tegas. Saat itu, Naila tidak tahu apakah ia siap untuk apa yang Alia maksudkan. Namun, dalam hatinya yang paling dalam, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam keadaan seperti ini. Ada sesuatu yang harus berubah. Di luar sana, Adrian mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang dia miliki terasa semakin tidak memuaskan. Pekerjaannya yang menuntut semakin banyak, tetapi ia merasa kehilangan arah. Kadang ia merasa seperti berada di atas dunia, tetapi kadang juga merasa jatuh bebas. Tidak tahu harus berpegang pada siapa. Istrinya yang dulu selalu ada untuknya, kini tampak seperti seorang asing yang terasingkan. Adrian tahu ada yang salah, tapi ia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Naila yang lembut dan penuh perhatian, tampaknya semakin jauh dari jangkauannya. Ketika mereka berbicara, tidak ada lagi kehangatan di dalamnya. Hanya perasaan canggung dan jarak yang semakin menjauh. Suatu malam, setelah Adrian pulang lebih larut dari biasanya, Naila menatapnya dengan tatapan kosong. "Adrian, apakah kamu masih mencintaiku?" tanyanya, suara yang hampir tidak terdengar. Adrian terkejut mendengarnya. "Apa maksudmu?" tanyanya balik, mencoba menghindari jawaban yang sebenarnya ia tahu. "Aku merasa kamu semakin menjauh. Aku merasa seperti tidak ada di hidupmu lagi," jawab Naila dengan suara bergetar. Adrian menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Ia ingin mengatakan bahwa ia mencintai Naila, tetapi kata-kata itu terasa kosong. Sesuatu di dalam dirinya mulai meruntuh dan ia tidak bisa mengabaikannya lagi. Dari situlah perasaan yang tak pernah diungkapkan mulai muncul ke permukaan. Namun jalan yang mereka pilih untuk menyelesaikan masalah ini tak lagi sederhana, dan sesuatu yang lebih besar mulai terungkap. Naila memandangi Adrian yang kini duduk di sofa,
tampak terkulai lelah setelah seharian bekerja. Dulu, mereka sering berbicara panjang lebar tentang banyak hal sebelum tidur. Tetapi sekarang, meski duduk berdampingan, ada semacam kesunyian yang membatasi mereka. Adrian mengusap wajahnya, matanya terlihat lelah dan kosong, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Naila memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa lagi malam itu. Ia tahu, kata-kata sudah tak lagi bisa menjangkau suaminya yang semakin terperangkap dalam dunianya sendiri. Namun, di dalam hatinya, Naila merasa seakan ada benang tipis yang terus-menerus terputus, dan setiap hari semakin menjauh. Ia berpikir tentang apa yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan pernikahan ini, tetapi tidak ada jawaban yang memuaskan. Semua usaha untuk mendekatkan diri pada Adrian tampak sia-sia. Keesokan harinya, Naila bertemu dengan Alia di kafe seperti biasa. Alia memperhatikannya dengan seksama, seakan bisa membaca pikiran Naila hanya dengan melihat ekspresi wajahnya. "Ada apa, Nay? Kamu terlihat sangat murung belakangan ini," tanya Alia dengan nada lembut, meski sorot matanya tajam seperti selalu. Naila menghela napas panjang. "Aku merasa ada yang hilang, Al. Seperti aku sedang kehilangan Adrian, tapi aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan untuk memperbaikinya." Alia menatapnya, pikirannya seperti bekerja cepat. Dan setelah beberapa saat dia akhirnya berkata, "Mungkin kamu perlu memberi sedikit pelajaran padanya. Kadang, orang seperti Adrian hanya akan sadar kalau mereka merasakannya sendiri." Naila memandang Alia, tidak yakin. "Apa maksudmu?" Alia menyandarkan punggungnya ke kursi dan mulai menjelaskan. "Cobalah berpikir, Nay. Jika kamu terus bertahan dengan cara yang sama, Adrian tidak akan berubah. Dia perlu merasakan apa yang kamu rasakan, perlu memahami bahwa dia kehilangan sesuatu yang berharga. Kamu harus memberinya ruang untuk menyadari hal itu, dan untuk itu, kamu mungkin harus membuatnya merasa kehilangan." Naila mengerutkan kening. "Aku tidak bisa melakukannya, Al. Itu terlalu kejam." Alia tersenyum tipis. "Kadang untuk membuat seseorang sadar, kita harus mengajarkan mereka cara merasakan rasa sakit. Mereka tidak akan pernah tahu apa yang mereka miliki sampai mereka kehilangan itu." Kata-kata Alia menggema dalam pikiran Naila sepanjang hari. Ia tidak ingin melakukan sesuatu yang bisa menyakiti Adrian lebih jauh. Tetapi di saat yang sama, ia merasa terlalu lama bersabar. Ia merasa seperti dirinya tidak dihargai, seolah hanya ada satu pihak yang berjuang dalam hubungan ini. Malam harinya, ketika Adrian pulang, suasana di rumah terasa lebih kaku dari biasanya. Mereka duduk bersama di ruang makan, tetapi percakapan mereka terasa hambar. Adrian hanya sesekali melontarkan kalimat tentang pekerjaan, sementara Naila mencoba untuk menyembunyikan kekecewaannya yang semakin mendalam. Setelah makan malam selesai, Adrian mengucapkan selamat malam dan berjalan ke kamarnya tanpa menunggu Naila. Hatinya kembali terasa perih, seolah ia berada di ambang kehilangan sesuatu yang sangat berarti, meskipun ia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Beberapa hari berlalu, dan Naila memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ia mulai mengubah kebiasaannya, tidak lagi menjadi sosok yang selalu tersedia bagi Adrian. Pagi-pagi, ia mulai keluar rumah lebih awal tanpa memberitahukan Adrian, pergi berjalan-jalan atau mengunjungi teman-teman lama. Ia juga mulai lebih sering menghabiskan waktu dengan Alia, menikmati kebebasannya sendiri yang selama ini terabaikan. Adrian yang awalnya tidak menyadari perubahan ini, mulai merasa ketidakhadirannya sangat terasa. Hari-hari pertama, ia hanya berpikir Naila sedang sibuk dengan urusan pribadinya. Tetapi lama-kelamaan ia mulai merasa kesepian. Istrinya yang dulu selalu ada untuknya kini tampak lebih jauh, dan itu membuatnya merasa tidak nyaman. 1 minggu kemudian, Adrian akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Naila. Ia tahu ada yang salah, dan meskipun ia seringkali mengabaikan perasaan istrinya, kali ini ia merasa perlu untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Naila duduk di sofa ketika Adrian masuk ke ruang tamu. Ada tatapan ragu di wajahnya, dan dalam hati Naila tahu bahwa Adrian akan bertanya tentang perubahan sikapnya. "Nay," Adrian mulai dengan suara lembut,
yang terdengar sedikit cemas. Kenapa kamu berubah? Kenapa kamu jadi menghindar dariku? Naila menatapnya dengan tenang. Aku tidak menghindar, Adrian. Aku hanya merasa seperti aku sudah lama kehilangan diriku sendiri. Aku terlalu fokus pada kamu, terlalu berusaha agar kamu bahagia, sampai aku lupa untuk menjaga kebahagiaanku sendiri. Adrian terdiam, terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tidak pernah berpikir bahwa sikapnya yang acuh tak acuh terhadap Naila akan membawa dampak sebesar ini. Aku tidak tahu harus berkata apa, katanya akhirnya, suara berat. Kenapa kamu harus tahu? Kenapa kamu harus selalu merasa bahwa aku harus memberimu jawaban? Aku sudah cukup lama menjadi istri yang menurutmu sempurna. Tapi saat ini aku ingin menjadi diri aku sendiri, jawab Naila. Suaranya lebih tegas dari yang Adrian duga. Adrian terdiam lebih lama. Matanya mulai memerah, seolah ada sesuatu yang terperangkap di dadanya. Ia menyadari bahwa Naila tidak lagi seperti perempuan yang dulu selalu tersenyum meski terluka, tidak lagi yang selalu bersabar. Kini ada api yang menyala di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia abaikan. Di luar rumah mereka, hujan mulai turun, menambah kesunyian yang menggelayuti atmosfer. Tidak ada kata-kata yang mampu menyembuhkan luka ini dengan cepat. Tetapi dalam kesunyian itu, keduanya tahu bahwa sesuatu sedang berubah. Ada perasaan yang belum selesai, sebuah kisah yang belum berakhir. Dan keduanya harus memutuskan apakah mereka akan memperbaiki apa yang telah rusak atau membiarkannya hancur begitu saja. Adrian duduk di ujung sofa, menatap Naila dengan pandangan yang tak bisa dibaca. Ia merasakan kegelisahan yang menyesakkan di dadanya. Kata-kata Naila menyentuh hatinya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Selama ini ia berpikir bahwa segala sesuatunya baik-baik saja, bahwa Naila akan selalu ada untuknya, selalu memaafkan, selalu menunggu. Tetapi kini ia menyadari betapa ia telah mengabaikan wanita yang selama ini berada di sisinya. Jadi kamu ingin aku pergi? Tanya Adrian dengan suara serak. Ia mencoba mengendalikan emosi yang mulai meluap, tapi ada ketegangan di antara kata-katanya. Naila menatapnya dengan tatapan yang tajam. Aku tidak mengatakan itu, Adrian. Aku tidak ingin pergi. Aku hanya ingin kamu melihatku. Melihat siapa aku, bukan hanya istri yang selalu mengikuti apa maumu. Adrian terdiam. Ia merasakan amarah yang mulai tumbuh, tetapi di balik amarah itu ada penyesalan yang dalam. Ia tak pernah tahu bahwa keegoisannya selama ini telah menyakiti Naila begitu dalam. Setiap kali ia pulang larut malam, setiap kali ia mengabaikan perhatian yang seharusnya diberikan, ia tidak pernah menyadari bahwa di balik senyum lembut Naila, ada air mata yang diam-diam jatuh. Jadi, apa yang kamu inginkan dari aku, Naila? Adrian bertanya, suaranya bergetar. Naila tertawa kecil, pahit. Apa yang aku inginkan? Kamu tidak pernah bertanya itu sebelumnya, kan? Kamu tidak peduli. Kamu hanya peduli pada pekerjaanmu, pada dirimu sendiri. Aku lelah, Adrian. Aku lelah menjadi bayanganmu. Aku lelah menjadi perempuan yang selalu menunggu, yang selalu memberi, tanpa pernah mendapatkan apa-apa sebagai gantinya. Adrian merasa tersentak. Hatinya terasa sesak. Dia ingin mengatakan sesuatu, apapun yang bisa menjelaskan, yang bisa membuat Naila mengerti. Tetapi kata-kata itu terasa begitu sulit keluar dari mulutnya. Ia merasa terperangkap dalam kesalahannya sendiri. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Naila, ujar Adrian dengan suara yang hampir tak terdengar. Naila berdiri dari sofa dan berjalan ke jendela, menatap hujan yang turun begitu deras. Suara tetesan air yang mengenai kaca jendela terdengar seperti lagu yang menyayat hati. Ia merasakan sebuah kekosongan yang begitu besar yang kini menjadi lebih nyata dari sebelumnya. Ia sudah mencoba bertahan, mencoba memberikan segala yang terbaik, tetapi semakin lama, ia merasa semakin hilang. Satu hal yang aku tahu, Adrian, Naila berkata, suaranya pelan namun tegas, adalah aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa terus menjadi orang yang menunggu kamu kembali, menunggu kamu peduli, menunggu kamu melihat aku. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayangmu. Aku butuh sesuatu yang lebih dari itu. Aku butuh diriku sendiri. Adrian memandang Naila dengan rasa cemas yang mendalam.
Jangan katakan itu, Naila. Aku ingin memperbaikinya. Aku akan berubah, aku janji. Tetapi Naila menoleh, wajahnya penuh dengan air mata yang jatuh perlahan. Perubahan itu tidak datang begitu saja, Adrian. Kamu bisa berjanji, tapi aku sudah cukup lama menunggu janji yang tidak pernah kamu tepati. Hatinya terasa hancur mendengar kata-kata Naila. Ia merasa seolah dunia yang selama ini ia kenal mulai runtuh di hadapannya. Ia ingin melangkah mendekat, merangkul Naila, tetapi tubuhnya terasa kaku, seperti ada tembok yang tak terlihat di antara mereka. Aku tidak ingin menjadi perempuan yang terus-menerus meratapi kesedihan ini, Adrian. Aku sudah cukup berkorban untuk pernikahan kita, tapi aku tidak bisa terus memberi tanpa menerima, kata Naila. Suaranya semakin patah-patah. Adrian menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis yang hampir tidak bisa ia tahan lagi. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah mengabaikanmu. Aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri, dengan pekerjaanku. Tapi tolong, jangan tinggalkan aku, Naila. Naila menatapnya, matanya penuh dengan kesedihan yang begitu dalam. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan meninggalkanmu, Adrian. Tapi aku juga tidak akan terus membiarkan diriku hancur begitu saja. Aku membutuhkan waktu untuk mencari tahu siapa aku, apa yang aku inginkan dari hidup ini, tanpa tergantung pada siapapun. Adrian merasa hatinya terkoyak mendengar itu. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan kesempatan untuk membuat semuanya baik-baik saja. Waktu yang terus berjalan telah mengubah segalanya. Naila bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu, yang selalu ada untuknya tanpa pamrih. Kini, Naila adalah wanita yang lebih kuat, lebih mandiri, yang telah melihat betapa banyak yang telah ia korbankan demi pernikahannya, yang kini terasa semakin rapuh. Ia ingin meminta maaf, ingin memperbaiki semuanya, tetapi kata-kata itu seperti terbungkam di tenggorokannya. Ia tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan luka yang telah ia sebabkan. Naila sudah terlalu terluka, dan meskipun ia ingin melawan perasaan itu, ia tahu bahwa segala sesuatu tidak bisa dipaksakan. Naila melangkah ke pintu dan menoleh untuk terakhir kalinya, melihat Adrian dengan pandangan yang penuh dengan kesedihan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita, Adrian. Tetapi aku tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayangmu. Aku perlu menemukan diriku sendiri. Dengan itu, Naila keluar dari ruangan, meninggalkan Adrian yang terdiam, berdiri di tengah kekosongan yang ia buat sendiri. Di luar, hujan masih terus turun, seolah ikut merasakan kesedihan yang mendalam. Adrian berdiri terpaku di tempatnya, matanya menatap pintu yang tertutup dengan pelan. Suasana dalam rumah yang biasanya penuh dan tawa dan kebersamaan, kini terasa sunyi dan berat. Hujan di luar semakin deras, seperti meresapi perasaan yang kini terperangkap di dalam dirinya. Ia ingin berlari mengejar Naila, meminta maaf, merangkulnya, tapi langkahnya terhenti. Terlalu banyak waktu yang telah ia sia-siakan, terlalu banyak luka yang ia biarkan menganga. Apa yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki semuanya? Ia merasakan beban di dadanya. Rasa cemas yang mendalam tentang apa yang akan terjadi jika Naila benar-benar pergi. Namun, di sisi lain, ia juga menyadari bahwa mungkin inilah yang seharusnya terjadi. Mungkin Naila memang sudah terlalu lama mengorbankan dirinya untuk sebuah hubungan yang kini terasa berat sebelah. Adrian tahu bahwa Naila tidak akan pernah berkata dengan tegas seperti itu tanpa alasan yang kuat, tanpa perasaan yang sudah cukup terluka. Dengan langkah yang berat, ia berjalan menuju jendela, memandangi hujan yang turun tanpa henti. Suara tetesan air yang menghantam kaca terasa seperti sebuah peringatan bahwa hidupnya tidak bisa terus berjalan seperti ini. Ada banyak hal yang perlu ia perbaiki, bukan hanya dalam pernikahannya, tetapi juga dalam dirinya sendiri. Hatinya terasa hancur, namun ada bagian dalam dirinya yang menyadari bahwa ia perlu menghadapi kenyataan ini. Ia harus berubah, dan itu tidak akan mudah. Sementara itu, Naila melangkah keluar dari rumah dengan langkah pasti. Hujan yang deras tidak menghalangi keputusannya. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi, atau apa yang akan ia lakukan. Tetapi yang pasti,
ia tidak bisa lagi tinggal dalam ketidakpastian yang ada di rumah itu. Setiap langkahnya terasa berat, seperti menanggung beban yang sangat besar. Namun di sisi lain, ada sedikit rasa lega. Setidaknya, ia bisa merasa bebas untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia melangkah ke taman yang tidak jauh dari rumah mereka, tempat yang dulu sering mereka kunjungi bersama. Dulu, tempat ini selalu menjadi tempat favorit mereka untuk berbicara, untuk berbagi mimpi dan harapan. Namun kini, tempat ini terasa asing dan bahkan lebih menyakitkan. Ia duduk di bangku taman, menatap langit yang gelap. Tetesan hujan yang menyentuh wajahnya seolah membawa kembali kenangan yang sudah lama ia coba lupakan. Namun, dalam hatinya ia tahu bahwa ia sudah membuat keputusan yang tepat. Ia harus menemukan dirinya kembali. Di dalam rumah, Adrian masih berdiri di dekat jendela, memandangi hujan yang terus mengguyur. Pikirannya berputar, mencoba mencari cara untuk memperbaiki semuanya. Ia tahu bahwa ia telah melukai Naila dan mungkin terlalu terlambat untuk meminta maaf. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang tidak ingin menyerah begitu saja. Ia tahu bahwa ia masih mencintai Naila, lebih dari apapun. Tiba-tiba, telepon di meja samping tempat tidur berbunyi, memecah kesunyian yang mengelilinginya. Ia mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar dan melihat nama yang tertera di layar. Itu adalah nomor Alia, sahabat Naila. Dengan hati yang berdebar, ia menjawabnya. "Adrian?" Suara Alia terdengar lembut namun tegas di ujung telepon. "Naila butuh waktu, dan mungkin itu yang terbaik untuk kalian berdua. Tapi kamu harus tahu, Adrian, bahwa kamu tidak bisa terus begini. Kamu harus berubah jika kamu benar-benar ingin menyelamatkan pernikahan kalian." Adrian menutup matanya seolah suara Alia bisa menembus hatinya yang sudah terpecah. "Aku tahu, Alia. Aku tahu aku salah. Aku ingin berubah, tapi aku tidak tahu dari mana harus mulai. Jangan biarkan dia pergi begitu saja, Adrian. Jangan biarkan kebodohanmu menghancurkan segalanya. Tunjukkan padanya bahwa kamu peduli, bahwa kamu masih mencintainya." Kata-kata Alia menggema di kepala Adrian. Ia tahu ini bukan hanya tentang menyelamatkan pernikahannya, tetapi juga tentang menemukan kembali dirinya yang telah lama hilang di balik pekerjaan dan ambisi-ambisi yang tak ada habisnya. Ia tidak ingin kehilangan Naila, tetapi ia tahu bahwa ia harus berjuang untuk itu. Ia harus berjuang untuk dirinya sendiri, untuk mereka. Setelah menutup telepon, Adrian berdiri dan berjalan menuju kamar mandi, menatap wajahnya di cermin. Ada penyesalan yang dalam di matanya, dan ada kesadaran bahwa ia harus berubah jika ia ingin kembali memiliki apa yang telah ia hancurkan. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum mengambil langkah selanjutnya. Di luar, hujan masih turun dengan deras. Dunia seakan menjadi lebih gelap, lebih berat, tetapi Adrian merasa ada cahaya yang mulai muncul di dalam dirinya. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan, dalam kebingungannya. Jika ia benar-benar mencintai Naila, ia harus siap menghadapi kenyataan dan berjuang untuknya, untuk mereka. Naila, di sisi lain, terus berjalan tanpa tujuan yang pasti. Ia tidak tahu apakah ia sedang mencari sesuatu yang hilang, atau apakah ia hanya ingin melarikan diri dari perasaan yang menyesakkan di dada. Setiap tetes hujan yang jatuh di wajahnya seakan membasuh sebagian dari beban yang ia tanggung. Namun, di tengah perjalanan itu, ia merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Meskipun ia merasa lega, ada perasaan hampa yang tidak bisa ia hilangkan. Setelah beberapa saat, ia berhenti di sebuah kafe kecil yang terletak di pojok jalan, tempat yang dulu pernah mereka singgahi bersama. Ia duduk di pojok ruangan dengan secangkir kopi, mencoba meresapi kesendirian yang kini menjadi teman setianya. Ia memandangi hujan yang terus turun, dan dalam hatinya, ia tahu bahwa jalan yang ia pilih mungkin tidak akan mudah. Tetapi ini adalah langkah pertama menuju kebebasannya. Kebebasan dari rasa sakit yang telah lama ia pendam. Namun di dalam hatinya, ada keraguan yang semakin menguat. Apakah ini keputusan yang benar? Apakah ia bisa benar-benar menemukan kebahagiaannya lagi setelah semua yang terjadi? Atau akankah ia terus terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang sulit ia lupakan?
Ketika hujan mulai mereda, Naila merasakan suatu dorongan untuk kembali. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui di rumah, tetapi ia merasa bahwa ada sesuatu yang harus diselesaikan. Ia merasa bahwa ia tidak bisa terus melarikan diri. Dengan langkah yang lebih mantap, ia keluar dari kafe dan kembali menuju rumah. Namun, jalan yang ia tempuh tidaklah mudah. Ada pertanyaan-pertanyaan yang masih terpendam di dalam dirinya. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah ia akan bisa menemukan jalan kembali ke hati Adrian? Setibanya di depan rumah, Naila berhenti sejenak. Matanya menatap pintu yang tertutup rapat. Hujan sudah berhenti, tetapi udara malam terasa dingin dan berat, seolah ikut merasakan kekosongan di dalam dirinya. Ia berdiri di sana, ragu sejenak, tetapi akhirnya melangkah maju. Setiap langkah terasa semakin sulit, semakin penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Ketika pintu dibuka, dia melihat Adrian yang duduk di ruang tamu. Wajahnya terlihat lelah, penuh dengan penyesalan. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, suasana di antara mereka berubah. Adrian berdiri perlahan, seperti takut membuat gerakan yang salah. Hatinya berdebar kencang, dan rasa takut yang mendalam merayapi setiap sarafnya. Ia tahu, saat ini bukan sekadar tentang perasaan, tetapi juga tentang keputusan yang harus diambil dengan hati yang jujur. Naila, suara Adrian terdengar rendah, hampir tersembunyi dalam ketegangan yang mengisi ruangan itu. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku tahu aku telah melukai kamu, dan aku sangat menyesal. Naila menghela napas panjang, perasaan yang sudah begitu lama terpendam dalam dadanya kini terasa semakin berat. Kamu tahu apa yang lebih menyakitkan, Adrian? Suaranya terdengar pelan, namun tajam. Bukan hanya luka yang kamu buat, tapi ketidakhadiranmu. Aku sudah terlalu lama merasa sendirian, walau kita tinggal bersama. Adrian terpaku. Kata-kata itu melukai lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Ia ingin menjawab, tetapi kata-kata itu terasa tersekat di tenggorokannya. Naila bukan hanya berbicara tentang perasaan terluka, ia berbicara tentang kesendirian yang sudah terlalu lama ia rasakan, yang kini berubah menjadi kehampaan yang begitu mendalam. Aku tahu aku telah mengabaikanmu, Naila. Aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri, dengan pekerjaanku, dengan segala hal yang tidak penting. Aku telah mengabaikanmu. Adrian melangkah mendekat, tetapi Naila mundur sedikit, menahan jarak di antara mereka. Adrian, kamu tidak mengerti. Naila berbisik, matanya mulai memerah. Aku sudah merasa hilang sejak lama. Setiap kali kamu pulang, kamu seperti bayangan, seperti orang asing yang datang ke rumah. Aku mencoba untuk tetap kuat, tapi aku juga manusia, Adrian. Aku juga butuh perhatian, aku juga butuh dihargai. Air mata mulai mengalir di pipinya. Naila menutup wajahnya dengan tangan, berusaha menahan rasa sakit yang begitu dalam. Namun air mata itu tidak bisa berhenti. Adrian terdiam, seolah kata-kata itu menyudutkan dirinya, mengungkit kembali semua penyesalan yang telah lama terpendam. Ia tahu ia tidak bisa terus mengabaikan kenyataan ini. Naila, aku minta maaf, suaranya pecah, hampir tidak terdengar. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaikinya. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tahu aku sudah terlambat, tapi aku akan berjuang. Aku akan berubah. Tapi Naila menggelengkan kepala, tangannya terkulai lemas. Tidak, Adrian, kamu tidak mengerti. Aku sudah lelah berjuang sendirian. Aku tidak ingin menjadi istri yang selalu berusaha mempertahankan sesuatu yang sudah hancur. Aku butuh diriku kembali. Aku butuh untuk bisa merasa hidup lagi. Adrian terdiam. Hatinya semakin hancur. Ia tahu bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang bisa dijanjikan dalam semalam. Ia tahu bahwa Naila sudah sangat terluka, dan ia tidak tahu apakah ia bisa mendapatkan kembali kepercayaan yang telah hilang. Namun ada satu hal yang pasti, ia tidak ingin kehilangan Naila. Apa yang harus aku lakukan, Naila? Suaranya terdengar putus asa. Apa yang bisa aku lakukan untuk membuatmu percaya lagi? Naila menatapnya dengan mata yang penuh luka. Aku tidak tahu, Adrian. Aku tidak tahu lagi. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa terus menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Adrian merasa hatinya hampir pecah.
Ia ingin berkata sesuatu, apapun yang bisa meyakinkan Naila, tetapi kata-katanya terasa kosong. Ia tahu bahwa ia sudah melewatkan terlalu banyak waktu untuk memperbaiki segalanya. Ia merasakan kekosongan yang mendalam, seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan kembali. Di luar rumah, langit gelap semakin meruncingkan kesunyian malam. Hujan yang tadi reda kini kembali mengguyur bumi, seolah alam pun merasakan kepedihan yang menguar dari keduanya. Naila duduk di sofa, wajahnya tertunduk. Aku tidak tahu apakah aku bisa terus bertahan, Adrian. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan dalam hubungan ini jika ini terus berlanjut seperti ini. Adrian terdiam. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar dalam hatinya. Ia merasa seperti semuanya runtuh di depannya. Jangan katakan itu, Naila. Aku akan berubah. Aku akan membuktikan padamu bahwa aku masih bisa menjadi suami yang baik. Tapi Naila hanya menggelengkan kepala, air mata terus mengalir tanpa bisa ia tahan. Adrian, kata-katamu sudah tidak berarti apa-apa lagi. Aku sudah terlalu lama menunggu kata-kata manis yang kosong. Aku butuh tindakan, aku butuh perubahan yang nyata, dan aku tidak tahu apakah aku bisa menunggu lebih lama lagi. Adrian merasa seluruh tubuhnya lelah, seolah semua energi yang ada dalam dirinya habis begitu saja. Aku tahu aku telah gagal, Naila. Aku tahu aku telah mengecewakanmu. Tapi aku berjanji aku akan melakukan apapun untuk membuat semuanya baik-baik saja lagi. Naila terdiam, matanya kosong, jauh. Ia merasa seperti ada tembok besar yang tak bisa ditembus antara dirinya dan Adrian. Ia ingin mempercayainya. Ia ingin merasa bahwa pernikahan ini bisa diselamatkan. Tetapi hatinya sudah terlalu terluka. Terlalu lama ia menahan perasaan yang tidak terbalaskan. Terlalu lama ia menanggung beban sendiri. Adrian, Naila berkata perlahan, mungkin sudah waktunya kita berhenti berpura-pura. Mungkin kita harus menerima kenyataan bahwa kita sudah berubah, bahwa kita sudah terlalu jauh dari siapa kita dulu. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepala Adrian, menghantui setiap detik yang ia jalani. Ia ingin menyangkalnya, tetapi ia tahu bahwa mungkin itulah kenyataan yang harus mereka hadapi. Tidak ada lagi ruang untuk berharap, tidak ada lagi waktu untuk menunda. Di ruangan itu, mereka berdua terdiam dalam kesunyian yang kian menghimpit. Suara hujan yang terus-menerus jatuh seperti menambah beban yang semakin berat di hati mereka berdua. Adrian duduk di ujung sofa, tubuhnya terasa kaku, seolah tertahan oleh beban yang tidak bisa ia lepaskan. Suara hujan yang semakin deras di luar hanya menambah kesunyian yang terasa begitu menyesakkan di dalam rumah. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Semua kata-kata yang telah ia ucapkan rasanya tidak cukup. Tidak cukup untuk menghapus luka yang sudah terlanjur dalam. Naila, yang duduk di seberang ruang tamu, tampak begitu jauh. Wajahnya yang cantik kini tampak lelah, penuh dengan kepedihan yang tersembunyi di balik mata yang mulai meredup. Ia mengangkat wajahnya, mencoba menatap Adrian dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi kebahagiaan yang terpancar di sana, hanya ada kebisuan yang menebal. Aku tidak tahu apa lagi yang harus aku katakan, Adrian, ujar Naila pelan. Suaranya hampir tak terdengar, tetapi bagi Adrian itu seperti sebuah suara yang terngiang di dalam dirinya. Aku sudah terlalu lama menahan perasaan ini. Aku sudah terlalu lama merasa seperti tidak dihargai. Seperti aku tidak penting. Adrian merasa seperti ada pisau yang tertancap di dadanya. Setiap kata yang keluar dari mulut Naila terasa seperti sebuah pukulan yang menghancurkan segala yang ia bangun. Naila, aku tahu aku sudah salah. Aku tahu. Tapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya, kata Adrian dengan nada yang penuh penyesalan. Aku tahu kata-kata ini sudah terlambat, tapi aku akan berusaha. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membuatmu melihat bahwa aku masih mencintaimu. Naila menggelengkan kepala, matanya kini penuh dengan air mata. Cinta itu bukan hanya kata-kata, Adrian. Cinta itu tindakan. Dan aku sudah terlalu lama tidak merasakannya dari kamu. Semua yang kamu berikan hanyalah janji kosong. Aku sudah lelah, Adrian. Aku lelah menunggu perubahan yang tidak pernah datang.
Suara Naila terdengar begitu rapuh, tetapi juga penuh dengan ketegasan. Adrian merasa hatinya terhimpit oleh kata-kata itu. Dia tahu bahwa Naila sudah berada di ujung batas kesabarannya, dan ia juga tahu bahwa jika ia tidak segera melakukan sesuatu, ia akan kehilangan Naila selamanya. "Kamu benar, aku memang tidak menunjukkan perhatianku," kata Adrian, suaranya terdengar penuh penyesalan. "Aku terlalu fokus pada pekerjaanku, terlalu sibuk dengan diriku sendiri, dan aku mengabaikan kamu, mengabaikan perasaanmu. Tapi akan berubah, Naila. Aku tidak ingin kita berakhir seperti ini." Naila menghela napas, dan meskipun air mata terus mengalir di wajahnya, ia mencoba untuk menahan diri agar tidak terisak. "Adrian, aku sudah mendengar itu berkali-kali," katanya. Suaranya semakin berat. "Aku sudah mendengar janjimu yang tak terhitung jumlahnya. Tapi janji-janji itu tidak pernah berarti apa-apa. Kamu bisa berkata apapun yang kamu inginkan, tapi aku tidak tahu lagi apakah aku bisa percaya." Adrian merasa terhantam oleh kata-kata Naila, seperti diseret ke dalam jurang yang dalam. Dia merasa dirinya kecil dan tak berdaya di hadapan wanita yang begitu ia cintai, yang kini merasa tidak ada harapan lagi untuk hubungan mereka. "Aku tahu, Naila. Aku tahu kamu sudah tidak percaya lagi padaku," kata Adrian dengan suara yang hampir putus asa. "Tapi tolong, beri aku kesempatan. Aku akan menunjuk padamu bahwa aku bisa berubah. Aku akan buktikan itu." Naila terdiam sejenak, menatap Adrian dengan pandangan yang begitu tajam. Ia tidak tahu apakah ia bisa lagi memberi kesempatan. Ia sudah terluka terlalu dalam, dan setiap kali ia mencoba untuk membuka hatinya lagi, ia merasa seperti jatuh ke dalam lubang yang semakin dalam. Namun ada satu bagian dari dirinya yang masih mencintai Adrian, dan itu yang membuatnya ragu. Apakah ia bisa benar-benar melepaskan semuanya? Atau apakah ia masih bisa memberi satu kesempatan lagi? "Tapi bagaimana, Adrian?" Naila bertanya dengan suara yang hampir berbisik. "Bagaimana aku bisa percaya lagi? Kamu sudah terlalu lama tidak ada di sini. Bahkan ketika kita berada di bawah atap yang sama. Bagaimana aku bisa kembali merasa dicintai olehmu?" Adrian menatap Naila, matanya penuh dengan keputusasaan. "Aku tidak bisa mengubah masa lalu, Naila. Aku tahu aku sudah banyak mengecewakanmu. Tapi aku bisa berjanji pada diriku sendiri untuk tidak mengulanginya lagi. Aku akan berada di sini, selalu untuk kamu. Aku akan berjuang untuk hubungan kita. Kalau kamu mau, kita bisa mulai dari awal. Aku akan melakukannya." Naila menghela napas panjang, seolah melepaskan beban yang menekan di dadanya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, namun tidak bisa ia keluarkan. Ada keraguan yang menyelimuti hatinya, tetapi ada juga rasa kasih yang masih tersisa untuk Adrian, meskipun itu terasa semakin memudar. "Aku ingin percaya padamu, Adrian," katanya pelan. "Tapi aku tidak tahu apakah aku masih bisa." Kata-kata itu menggantung di udara, seperti kabut yang tidak bisa terurai. Adrian merasa hatinya hancur mendengar itu, tetapi ia tidak bisa menyerah. "Aku akan berusaha, Naila. Aku akan berusaha lebih keras dari sebelumnya. Aku akan buktikan bahwa aku layak untukmu." Naila menunduk, memegangi gelas kosong yang ada di tangannya. Ia merasakan perasaan campur aduk yang sulit diungkapkan. Hatinya masih penuh dengan luka, namun ada sedikit harapan yang berani tumbuh meskipun ia takut untuk memberi ruang bagi perasaan itu. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia bisa memberikan satu kesempatan terakhir? "Aku tidak tahu, Adrian," jawabnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Aku tidak tahu apakah aku masih bisa." Adrian merasa ada yang retak dalam dirinya. Setiap kata Naila, setiap gerakan tubuhnya, seakan menambah beban yang ia bawa. Ia merasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat ia butuhkan. Namun di sisi lain, ada rasa keinginan yang membara untuk memperbaiki segala kesalahan yang telah ia buat, meskipun itu terasa mustahil. "Aku tidak akan menyerah, Naila. Aku akan terus berjuang, sampai kamu bisa melihat bahwa aku bisa menjadi pria yang pantas untukmu," kata Adrian dengan tegas, meskipun suaranya bergetar. Naila terdiam, dan dalam keheningan itu, mereka berdua terperangkap dalam pertanyaan yang sama.
Adrian merasa seluruh tubuhnya terasa berat. Ia duduk di sana memandangi Naila yang masih terdiam, matanya kosong, seolah mencari jawab dari kekosongan yang ada di hati mereka berdua. Suasana semakin tegang, dan meskipun hujan di luar sudah reda, perasaan di dalam rumah itu terasa semakin mengguncang. Naila perlahan berdiri, langkahnya begitu pelan, dan sejenak ia menatap Adrian dengan tatapan yang tak bisa ia baca. Ada keteguhan, ada kebingungan, ada keputusasaan, semuanya bercampur dalam tatapan itu. Aku sudah terlalu lama berjuang sendirian, Adrian, katanya akhirnya, suaranya pelan namun begitu tegas. Aku merasa seperti aku tidak pernah ada di dalam hidupmu. Kita sudah begitu jauh, begitu berbeda. Adrian menelan ludah, merasa kata-kata itu seperti cambuk yang memukul keras di dadanya. Aku tahu, Naila. Aku tahu aku telah mengecewakanmu, tapi aku ingin kita bisa kembali seperti dulu. Aku tidak ingin ini berakhir. Naila menggelengkan kepala, air mata yang telah lama tersembunyi kini kembali mengalir. Kamu bilang itu lagi, Adrian. Janji-janji kosong yang tidak pernah ada buktinya. Kamu tidak tahu apa yang aku rasakan. Setiap kali kamu ada, aku merasa seperti aku tidak bisa berbicara. Setiap kali kamu pergi, aku merasa kosong, hilang. Adrian terdiam, kata-kata Naila seolah memukulnya semakin dalam. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi mulutnya terasa kaku. Aku hanya ingin memperbaiki semuanya, Naila. Aku benar-benar mencintaimu, lebih dari apapun, ujar Adrian dengan suara yang hampir pecah. Jika kamu mencintaiku, kenapa aku harus merasa seperti ini? Naila berbalik, wajahnya dipenuhi dengan kemarahan yang tak bisa ia sembunyikan. Kenapa aku harus merasa seperti aku selalu berjuang sendirian? Seperti aku selalu memaksakan diriku agar kamu bisa melihat aku? Aku bukanlah wanita yang akan terus bertahan tanpa dihargai, Adrian. Kata-kata Naila terdengar keras dan tajam, seperti pisau yang menusuk jauh ke dalam hati Adrian. Ia merasa tubuhnya lemas, seolah tidak mampu menanggung rasa bersalah yang begitu besar. Aku tidak ingin kita terus seperti ini, lanjut Naila dengan suara gemetar. Aku tidak tahu lagi apakah aku masih bisa berharap, atau jika kamu bisa benar-benar berubah. Aku takut, Adrian. Aku takut aku akan terus terluka. Adrian merasa tenggelam dalam lautan rasa bersalah. Ia mencoba untuk mendekat, tetapi Naila mundur, menahan dirinya, menghalangi setiap langkahnya. Jangan, Adrian. Jangan mendekat. Suaranya penuh ketegasan. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku butuh ruang untuk sendiri. Aku tidak tahu apa yang aku inginkan lagi. Adrian merasa seolah dunia ini runtuh di hadapannya. Naila, aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpa kamu. Kamu adalah segalanya bagiku. Adrian, Naila memotong, suaranya hampir terisak. Aku sudah mencoba memberi semua yang aku punya. Aku sudah mencintaimu dengan segala kemampuan yang aku punya. Tapi kamu sudah membuatku merasa seperti aku tidak ada. Aku merasa hampa. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi. Adrian terdiam, merasa tenggelam dalam rasa sakit yang begitu dalam. Ia tahu ini bukan lagi tentang perasaan cinta yang masih ada di antara mereka, tetapi tentang rasa sakit yang telah begitu dalam mengakar. Ini bukan lagi sekadar masalah hubungan, tapi masalah perasaan yang telah lama terpendam, yang kini meledak begitu saja. Aku minta maaf, Naila, kata Adrian dengan suara berat. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan selain meminta maaf. Aku ingin memperbaiki semuanya, tapi aku tahu kata-kata tidak akan cukup. Aku hanya bisa berjanji akan berusaha, akan berjuang untuk kita. Aku tidak akan menyerah. Namun Naila hanya menggelengkan kepala. Air mata terus mengalir, menetes di pipinya. Tapi aku sudah terlalu lelah mendengar janji-janji, Adrian. Aku tidak tahu lagi apakah aku bisa mempercayaimu. Aku tidak tahu apakah kita bisa kembali. Kata-kata itu seperti guntur yang mengguncang seluruh tubuh Adrian. Setiap detiknya ia merasakan kegagalan yang semakin dekat. Ia tahu bahwa ia sudah berada di ujung dari segalanya. Aku akan melakukan apapun, Naila. Apapun untuk memperbaikinya, katanya dengan tegas, meskipun hatinya merasa hancur. Naila melihat ke arah Adrian dengan tatapan yang begitu dalam.
penuh dengan keraguan. "Apakah kamu benar-benar siap, Adrian?" tanyanya. Suaranya hampir tidak terdengar, tetapi begitu penuh dengan emosi. "Apakah kamu benar-benar siap untuk berubah, untuk melakukan segalanya agar aku bisa merasa dihargai?" Adrian terdiam, merasakan beratnya pertanyaan itu. Ia tahu bahwa jawabannya tidak bisa ditemukan dalam sekejap, dan ia tidak bisa sekadar berkata iya. Tetapi ia juga tahu, ini adalah kesempatan terakhir yang mungkin bisa ia dapatkan. "Aku siap, Naila. Aku akan membuktikannya. Aku akan melakukan apapun untuk kamu." Naila terdiam sejenak, matanya terpejam, seolah mencoba menahan segala perasaan yang kini meluap begitu kuat di dalam dirinya. "Aku tidak tahu, Adrian," akhirnya ia berkata. Suaranya bergetar. "Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali ke kamu. Aku sudah terlalu terluka. Terlalu lama merasakan kosong, terlalu lama menahan sakit." Setiap kata Naila seperti pisau yang menusuk lebih dalam ke dalam hati Adrian. Ia ingin meraih Naila, memeluknya, meyakinkannya bahwa ia akan berubah, bahwa ia akan memperbaiki semuanya. Tetapi Naila menarik dirinya, menahan jarak yang semakin jauh antara mereka. "Jangan, Adrian. Jangan paksakan aku untuk memaafkanmu. Aku butuh waktu untuk berpikir," kata Naila dengan suara pelan. "Aku perlu tahu apa yang sebenarnya aku inginkan. Aku butuh waktu untuk merasa hidup lagi, untuk merasa berarti." Adrian merasa seluruh tubuhnya seperti terhimpit. Ia ingin menangis, tetapi ia tahu bahwa air matanya tidak akan bisa mengubah apapun. Semua yang ia miliki sekarang hanyalah penyesalan yang tak berujung. Namun ia tahu, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan sekarang adalah memberi Naila ruang. Memberi waktu bagi mereka berdua untuk menemukan jalan mereka sendiri. "Aku akan memberi kamu waktu, Naila. Aku tidak akan mengganggumu," kata Adrian dengan suara hampir pecah. "Tapi aku berjanji, aku akan tetap berjuang. Aku tidak akan menyerah." Namun Naila hanya terdiam, tatapannya kosong, dan tanpa berkata apapun lagi, ia berbalik dan berjalan menuju kamar mereka. Adrian tetap di ruang tamu, merasa hampa. Ia tahu bahwa ini adalah titik terendah dalam hidupnya, dan ia tidak tahu apakah ada jalan kembali dari sini. Adrian duduk di ruang tamu, hening. Setiap detik yang berlalu terasa seperti berjam-jam, seolah ia terperangkap dalam dunia yang tanpa ujung. Tatapannya kosong, tidak tahu harus berbuat apa. Hujan di luar mulai turun lagi, tetapi tidak ada suara gemericik air yang bisa mengalihkan pikirannya. Semua yang ada di pikirannya hanya Naila. Dan betapa hancurnya dirinya saat melihat Naila berjalan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, Adrian memutuskan untuk berdiri, melangkah dengan pelan menuju kamar mereka. Pintu kamar tertutup rapat, namun ia merasa seperti ada sesuatu yang membatasi dirinya untuk mengetuk dan masuk. Ia tidak tahu apakah Naila masih ingin berbicara dengannya. Tapi yang jelas, ia tahu jika tidak mencoba, ia akan kehilangan Naila selamanya. Dengan hati yang penuh keraguan, Adrian mengetuk pintu kamar. "Naila," katanya dengan suara serak, "boleh aku masuk?" Diam. Tidak ada jawaban. Adrian menatap pintu itu dengan penuh harap, menunggu sebuah suara yang bisa memberinya kesempatan. Namun hanya keheningan yang menyelimuti. Hatinya terasa hancur, namun ia tidak bisa menyerah. Ia mengulangi permintaannya sekali lagi, lebih keras kali ini. "Naila, aku hanya ingin berbicara. Tolong." Pintu itu terbuka perlahan dan Naila muncul di ambang pintu, wajahnya terbalut kelelahan. Ia memandang Adrian dengan tatapan yang tajam, namun tidak ada kebencian, hanya keputusasaan yang begitu mendalam. "Apa yang kamu inginkan, Adrian?" Suaranya begitu lemah, hampir tidak terdengar. Adrian merasakan hatinya semakin hancur. "Aku hanya ingin menjelaskan, Naila. Aku tidak bisa hidup dengan perasaan ini, dengan perasaan bahwa aku telah membuatmu terluka begitu dalam." Naila melangkah mundur, memberi ruang untuk Adrian masuk. Tanpa kata-kata lebih, Adrian mengikuti dan duduk di sisi tempat tidur, namun Naila tetap berdiri jauh darinya. Tidak ada pelukan, tidak ada sentuhan hangat yang dulu pernah ada di antara mereka. Hanya ada ruang yang begitu besar, yang terasa tak terisi oleh apapun.
Aku tahu aku sudah banyak berbuat salah, kata Adrian pelan menatap Naila yang menundukkan wajahnya. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku, aku terlalu egois. Aku tidak pernah menyadari bahwa kamu membutuhkan perhatian dan kasih sayang, Naila. Aku selalu berpikir bahwa kamu akan selalu ada untukku, tanpa aku harus melakukan apapun. Naila terdiam, namun tangannya menggenggam erat sisi tempat tidur, seolah menahan dirinya agar tidak meledak. Ia mengangkat wajahnya, matanya penuh dengan air mata yang mulai mengalir. Kamu tidak pernah peduli, Adrian. Kamu tidak pernah menyadari betapa aku berjuang sendirian. Aku merasa tidak dihargai. Aku merasa tidak penting dalam hidupmu. Aku merasa seperti aku hanya ada untuk memenuhi kebutuhanmu, bukan sebagai wanita yang kamu cintai. Kata-kata itu mengguncang hati Adrian dengan begitu kuat. Setiap kata dari Naila adalah kenyataan yang selama ini ia abaikan, kenyataan yang ia anggap remeh. Aku tidak pernah berniat seperti itu, Naila, jawabnya dengan suara yang hampir pecah. Aku mencintaimu. Aku hanya terlalu sibuk dengan hidupku sendiri. Aku salah. Naila mengangkat wajahnya, menatap Adrian dengan tatapan yang begitu penuh dengan kekecewaan. Kamu selalu berkata itu, Adrian. Tapi kata-kata tidak akan mengubah apa-apa. Janji-janji kosongmu tidak akan membuatku merasa lebih baik. Aku sudah terlalu lelah. Adrian merasakan dadanya seperti diremas. Hati yang sudah terluka semakin parah dengan setiap kata Naila. Aku tidak ingin kehilanganmu, Naila, katanya dengan penuh penyesalan, hampir tidak mampu mengendalikan emosinya. Aku akan berusaha, aku akan melakukan apapun untuk memperbaikinya. Tolong beri aku kesempatan. Naila menatapnya lama, matanya penuh dengan air mata. Aku sudah memberimu kesempatan, Adrian, ujarnya dengan suara yang begitu lemah. Aku sudah memberimu begitu banyak kesempatan, dan kamu tidak pernah berubah. Setiap kali aku berharap kamu bisa melihatku, kamu malah mengabaikanku. Aku sudah tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Adrian tidak bisa berkata-kata. Ia tahu, kata-kata itu bukan hanya tentang dirinya yang mengabaikan Naila, tetapi juga tentang dirinya yang terlambat menyadari betapa dalam luka yang telah ia timbulkan. Betapa besar kesalahan yang ia buat. Dan saat itu, ia merasa seperti tidak ada jalan keluar dari semua itu. Hanya penyesalan yang menguasai dirinya. Jika kamu benar-benar mencintaiku, Adrian, Naila melanjutkan dengan suara yang hampir tak terdengar. Kenapa aku tidak pernah merasakannya? Kenapa aku harus menunggu lama untuk sesuatu yang seharusnya datang dengan sendirinya? Aku sudah terlalu lelah dengan semua ini. Adrian menunduk, merasa perasaan hancurnya semakin dalam. Aku tidak tahu apa lagi yang harus aku katakan. Aku ingin kita bisa kembali, Naila. Aku ingin kita bisa bahagia lagi. Tapi aku tahu aku sudah menyakitimu terlalu dalam. Naila menatapnya, menunggu. Tapi kali ini tidak ada kebencian dalam tatapannya. Hanya keletihan yang begitu jelas. Aku hanya ingin kita berdua menemukan kebahagiaan, Adrian, jawab Naila perlahan. Tapi aku tidak tahu apakah itu masih mungkin. Adrian merasa seperti ada yang menghilang dari dalam dirinya, seolah kebahagiaan yang selama ini ia impikan sudah terlepas begitu saja. Hatinya terasa kosong. Jadi apa yang harus kita lakukan, Naila? Naila terdiam, matanya masih penuh dengan air mata yang tidak bisa ia tahan lagi. Ia mendekat dan duduk di tempat tidur, namun masih menjaga jarak di antara mereka. Aku tidak tahu, Adrian. Aku butuh waktu. Aku butuh ruang untuk berpikir. Aku butuh tahu apakah aku masih bisa mencintaimu, apakah aku masih bisa percaya padamu. Adrian merasa seperti dunia runtuh di hadapannya. Ia ingin meraih Naila, memeluknya, meyakinkannya bahwa segala sesuatu bisa diperbaiki. Tetapi ia tahu, jika ia memaksakan itu, semuanya akan semakin hancur. Aku akan memberi kamu waktu, Naila. Aku akan menunggu. Aku tidak tahu berapa lama itu akan berlangsung. Naila menjawab dengan suara berat. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali padamu. Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sini, jawab Adrian dengan penuh tekad. Aku akan menunggumu sampai kamu siap. Aku tidak akan pernah menyerah. Dan meskipun hatinya terasa hancur, Adrian tahu satu hal pasti. Ia harus terus berjuang, apapun yang terjadi.
Adrian duduk terpaku di tempat tidur, tak mampu mengalihkan pandangannya dari Naila yang duduk di ujung ranjang, matanya kosong, seperti mengisyaratkan sebuah jurang yang semakin lebar antara mereka. Waktu seakan melambat, dan suasana di kamar itu penuh dengan ketegangan yang semakin memuncak. Naila terdiam, menatap keluar jendela dengan pandangan yang tak terarah, seolah pikirannya terbang jauh, melayang di luar jangkauan Adrian. Udara di sekitar mereka terasa berat, dan meskipun hujan di luar sudah reda, perasaan kesendirian itu terus menggelayuti di antara mereka. Adrian mencoba berbicara, namun kata-kata terasa berat di lidahnya, seolah lidahnya terkunci oleh rasa bersalah yang begitu besar. Naila. Suara Adrian terdengar pelan, nyaris tak terdengar. Tapi itu cukup untuk menarik perhatian Naila. Ia menoleh ke arah Adrian. Matanya masih basah, namun tak ada lagi air mata yang keluar. Hanya ada kekosongan yang lebih dalam dari sebelumnya. "Apa yang kamu inginkan, Adrian?" Suara Naila begitu datar. Tidak ada amarah, hanya keletihan. Keletihan yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. Keletihan dari semua janji yang tidak pernah ditepati. Adrian terdiam, mencoba meresapi setiap kata Naila. Ia tahu bahwa ini adalah titik balik, momen yang akan menentukan nasib hubungan mereka ke depannya. Namun ia tak tahu apa yang bisa dia katakan untuk meyakinkan Naila bahwa ia siap berubah, bahwa ia benar-benar menyesal. Aku tidak tahu apa yang bisa aku katakan untuk mengubah apa yang telah terjadi," jawab Adrian, suaranya terdengar patah. "Aku hanya tahu satu hal, aku masih mencintaimu, lebih dari apapun." Naila memutar bola matanya, kemudian berdiri dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela. Ia menyandarkan tubuhnya di sana, menatap langit yang kini tampak kelam, seolah mencerminkan perasaan yang menguasai dirinya. "Cinta," katanya dengan nada getir. "Apa artinya cinta jika setiap janji hanya sekedar kata-kata kosong yang tak pernah dibuktikan? Apa artinya mencintai jika hanya satu pihak yang berusaha? Kamu bahkan tidak tahu apa yang aku butuhkan, Adrian. Kamu hanya sibuk dengan dirimu sendiri." Adrian merasa hatinya kembali terkoyak. Setiap kata Naila adalah pukulan yang begitu dalam. "Aku tahu, Naila. Aku tahu aku telah gagal," kata Adrian, suara berat penuh penyesalan. "Aku hanya berharap kita bisa memperbaiki semuanya. Aku akan berjuang. Aku akan melakukan apapun untuk membuat kamu percaya padaku lagi. Tapi jika kamu merasa sudah tidak ada harapan lagi, aku akan mencoba untuk menerima itu. Meskipun itu menghancurkan hatiku." Naila tetap terdiam. Wajahnya terbalut dengan rasa lelah yang tak terungkapkan. Hatinya terasa sesak, penuh dengan perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. "Aku sudah terlalu lama berjuang sendirian, Adrian," ia berkata pelan. "Aku lelah, sangat lelah." Adrian merasa seperti seluruh dunia runtuh di atasnya. Ia ingin sekali mendekati Naila, meraih tangannya, memeluknya erat-erat dan menghapus segala rasa sakit yang ada. Tetapi ia tahu ia tidak bisa memaksakan apapun. Naila butuh waktu. Ia harus memberi Naila waktu untuk menemukan dirinya sendiri, untuk mencari jawaban dari segala pertanyaan yang kini terpendam dalam hatinya. "Aku tahu aku telah mengecewakanmu. Aku tahu aku sudah tidak bisa mengubah masa lalu, Naila," kata Adrian, suaranya hampir tak terdengar. "Tapi aku berjanji aku akan melakukan apapun untuk menunjukkan bahwa aku bisa berubah. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan membiarkan kita berakhir seperti ini." Naila menoleh dan menatap Adrian dengan tatapan yang begitu penuh dengan kesedihan. "Kamu tidak mengerti, Adrian," jawab Naila dengan suara yang terdengar rapuh. Aku sudah mencoba untuk mencintaimu dengan segala cara, tetapi aku merasa seperti aku hanya diberikan janji-janji kosong yang tak pernah bisa dipenuhi. Kamu mengabaikanku, kamu membuatku merasa tidak dihargai. Aku merasa seperti aku bukan siapa-siapa bagimu." Setiap kata Naila adalah petir yang menyambar, menyentuh bagian terdalam dari hati Adrian. Ia merasa hatinya semakin remuk. Namun ia tahu ia tidak bisa menyerah begitu saja. Jika ingin Naila kembali, ia harus menunjukkan bahwa ia bisa berubah, bahwa ia bisa menjadi pria yang pantas untuknya. "Aku tidak tahu apakah aku pantas untukmu lagi, Naila,"
kata Adrian dengan suara berat. Tapi aku akan berusaha. Aku akan berjuang untuk kita. Aku akan melakukan apa saja agar kamu bisa merasakan cintaku, meskipun itu berarti aku harus mengubah diriku sendiri. Jika kamu memberiku kesempatan, aku akan buktikan bahwa aku bisa menjadi pria yang lebih baik. Aku akan berjuang untukmu. Naila menatapnya dengan tatapan yang begitu dalam, seolah sedang mencari kebenaran dari kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Adrian. Ia terdiam lama, seolah tengah mempertimbangkan segala hal yang telah terjadi. Akhirnya, ia menghela napas panjang dan berkata, "Aku tidak tahu, Adrian. Aku benar-benar tidak tahu. Setiap kali aku mencoba membuka hatiku, kamu selalu menyakitiku. Aku sudah terlalu lelah dengan semua ini." Adrian merasa semakin terpojok, seolah tidak ada jalan keluar dari semua kesalahan yang telah ia buat. Namun, satu hal yang ia tahu, ia tidak bisa menyerah begitu saja. "Aku tahu ini tidak mudah, Naila. Aku tahu aku telah mengabaikanmu terlalu lama. Tapi aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu dengan seluruh hati dan jiwaku. Aku ingin kita berdua bahagia, dan aku akan berjuang untuk itu." Naila menatapnya, matanya penuh dengan keraguan, namun juga ada secercah harapan yang mulai tumbuh. "Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali padamu, Adrian," jawabnya pelan. "Aku takut aku akan terluka lagi. Aku takut aku akan terus merasa kosong." Adrian mendekat, namun kali ini Naila tidak mundur. Ia hanya berdiri di sana, menata Adrian dengan tatapan yang begitu penuh dengan kebingungan dan keraguan. "Aku hanya ingin tahu, apakah kamu benar-benar siap untuk berubah?" Naila bertanya, suaranya pelan namun penuh arti. "Apakah kamu benar-benar siap untuk berjuang?" "Aku siap," Naila jawab Adrian dengan tegas, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. "Aku siap melakukan apa saja. Aku akan berjuang untukmu. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi pria yang pantas untukmu." Naila terdiam, menatap Adrian dalam-dalam, seolah mencari kejujuran dalam setiap kata yang ia ucapkan. Waktu terasa berjalan begitu lambat, dan akhirnya, setelah hening yang panjang, Naila menghela napas dan berkata, "Aku tidak tahu berapa lama aku akan membutuhkan waktu untuk memaafkanmu, Adrian. Tapi aku juga tidak tahu apakah aku bisa menahan diriku lebih lama." Adrian merasa hatinya terharu. Ini bukanlah akhir, tetapi mungkin sebuah awal dari perjalanan panjang mereka. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Namun jika mereka bisa melewatinya, maka mereka bisa kembali bersama. Semua yang inginkan adalah kesempatan, dan sekarang. Naila memberinya harapan. Harapan yang telah lama hilang. "Terima kasih," kata Adrian dengan suara bergetar, penuh rasa syukur. "Aku tidak akan sia-siakan kesempatan ini." Adrian merasa sebuah beban besar terangkat setelah Naila memberinya kesempatan. Meski hati mereka berdua masih terbelah, namun ada secercah harapan yang tumbuh di antara mereka. Namun, meskipun ia berjanji untuk berjuang, ada banyak rintangan yang harus mereka hadapi. Waktu seakan bergerak lebih lambat, penuh dengan ketegangan. Sementara kedua hati yang terluka ini mencoba untuk menemukan jalan yang benar. Hari-hari berikutnya, Adrian berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar berubah. Setiap langkah yang ia ambil, setiap kata yang ia ucapkan, ia perhatikan dengan seksama, berharap bahwa itu akan mengubah pandangan Naila tentang dirinya. Namun, meskipun ia berusaha keras, Naila tetap menjaga jarak. Ia tidak bisa begitu saja melupakan semua yang telah terjadi, semua rasa sakit yang sudah terlalu dalam. Suatu malam setelah beberapa hari penuh dengan ketegangan, Adrian pulang larut malam berharap bisa berbicara dengan Naila. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda, ada jarak yang semakin lebar antara mereka berdua. Ketika ia memasuki rumah, ia mendapati Naila duduk di ruang tamu, matanya menatap kosong ke depan. "Naila," panggil Adrian dengan lembut, berusaha untuk tidak membuat suasana semakin tegang. Namun Naila tidak menoleh, hanya duduk di sana seperti menunggu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Naila, kenapa kamu tidak menjawabku?" tanya Adrian lagi, namun kali ini suaranya terdengar lebih cemas. Naila akhirnya menoleh, namun wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. "Adrian," katanya dengan suara yang lemah,
Kamu tahu kan, aku berusaha sekuat mungkin untuk memberikanmu kesempatan. Aku berusaha untuk membuka hati, untuk memberi ruang bagi kita berdua. Tapi, ia terdiam sejenak, matanya mulai berkaca-kaca. Namun ia menahan air matanya. Tapi, tanya Adrian, hatinya mulai berdebar lebih cepat. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang belum ia pahami. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa terus melanjutkan ini, jawab Naila dengan suara yang penuh keraguan. Aku merasa seperti aku terus mengulang kesalahan yang sama. Setiap kali aku mencoba memberi kamu kesempatan, kamu selalu membuatku merasa seperti aku tidak ada. Aku merasa seperti aku berjuang sendirian, lagi dan lagi. Kata-kata Naila mengguncang Adrian lebih dari apapun yang pernah ia dengar sebelumnya. Ia merasakan sebuah lonjakan emosi yang begitu kuat, seolah tubuhnya dipenuhi oleh perasaan yang tak terdefinisikan. Rasa cemas dan ketakutan bercampur menjadi satu. Naila, aku benar berusaha, kata Adrian, hampir tak bisa menahan suaranya yang bergetar. Aku berjanji, aku tidak akan membuatmu merasa seperti itu lagi. Aku akan membuktikan semuanya. Aku akan berubah. Tapi perubahan itu tidak datang dalam sekejap, Adrian. Naila menyela dengan keras, akhirnya air matanya jatuh juga. Aku sudah terlalu banyak memberi kesempatan, terlalu banyak waktu yang telah terbuang, dan aku merasa seperti aku tidak mendapatkan apapun kembali. Aku takut jika aku terus bertahan, aku hanya akan semakin terluka. Adrian merasa seperti dunia berputar begitu cepat di sekelilingnya. Ia ingin berlari, memeluk Naila, meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja, namun ia tahu ia harus membiarkan Naila mengungkapkan apa yang dirasakannya. Ia tahu bahwa jika ia terus memaksakan dirinya, itu hanya akan membuat semuanya semakin buruk. Aku tahu aku telah banyak menyakitimu, ujar Adrian, suaranya terdengar begitu rapuh. Tapi aku akan berjuang untukmu. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, Naila. Aku tahu aku sudah banyak salah. Tapi aku berjanji, aku akan terus berusaha sampai kamu melihat bahwa aku bisa berubah. Naila berdiri dari duduknya dan berjalan menjauh, menghindari tatapan Adrian. Aku tidak tahu, Adrian, katanya dengan suara tertahan. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa mencintaimu setelah semua yang telah terjadi. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa memaafkanmu. Adrian merasa hatinya semakin hancur. Setiap kata Naila adalah cambukan yang membuatnya semakin tenggelam dalam penyesalan. Naila, tolong, jangan katakan itu. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah mengecewakanmu, tapi aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpa kamu. Ada hening panjang yang mengisi ruangan. Naila berdiri memunggungi Adrian. Sesekali terisak kecil, sementara Adrian hanya bisa berdiri di sana, mencoba merangkai kata-kata yang bisa meyakinkan Naila. Namun ia tahu kadang kata-kata tidak cukup. Ada luka yang terlalu dalam, dan luka itu tidak bisa sembuh hanya dengan janji-janji kosong. Aku butuh waktu. Adrian, jawab Naila akhirnya, suaranya masih bergetar. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku tidak bisa langsung memaafkanmu hanya karena kamu berkata bahwa kamu akan berubah. Semua itu terasa begitu sulit untuk dipercaya. Adrian merasa lehernya seakan tercekat, sulit untuk bernapas. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin meyakinkan Naila bahwa ia akan berjuang lebih keras. Tapi semuanya terasa seperti sia-sia. Naila sudah lelah dan ia tidak bisa memaksanya. Aku akan menunggumu, Naila, kata Adrian dengan penuh tekad, meskipun hatinya hancur. Aku akan menunggu sampai kamu siap. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan terus berjuang, dan jika kamu memutuskan untuk tidak ada lagi di hidupku, aku akan menerima itu. Naila menoleh untuk terakhir kalinya, menatap Adrian dengan mata yang penuh dengan rasa sakit dan kebingungan. Aku hanya ingin bahagia, Adrian. Aku ingin merasa dihargai. Aku ingin merasa seperti aku bukan hanya seorang istri yang selalu ada ketika kamu membutuhkan. Adrian merasa sakit yang luar biasa mendengar kata-kata itu. Ia tahu, ia sudah terlalu lama gagal untuk melihat dan merasakan apa yang Naila butuhkan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, kali ini ia tidak akan menyerah. Ia akan membuktikan bahwa ia bisa menjadi lebih baik, lebih peduli, lebih menghargai Naila.
Tapi dalam hatinya, Adrian tahu satu hal yang pasti. Meskipun ia berusaha sekeras apapun, tidak ada jaminan bahwa Naila akan kembali padanya. Namun ia tidak punya pilihan lain selain terus berjuang. Adrian merasa seolah seluruh dunianya runtuh di hadapannya. Ketika Naila menatapnya dengan penuh kekecewaan dan ketidakpastian, ia merasakan betapa beratnya rasa bersalah yang mengikat hatinya. Setiap kata Naila menghujam seperti pisau yang terbenam dalam dirinya. Setiap pengakuan tentang bagaimana ia telah gagal, tentang bagaimana ia telah menyakiti perempuan yang ia cintai, terasa begitu nyata dan mengingatkannya pada betapa banyak kesempatan yang telah ia sia-siakan. Naila, suara Adrian serak, namun ia tidak tahu apa yang harus ia katakan lagi. Kata-kata terasa terlalu sedikit untuk menggambarkan rasa penyesalan yang mendera jiwanya. Ia ingin mengubah semuanya, ingin mengembalikan waktu, ingin bisa membuat semua luka yang telah ia buat sembuh, namun ia tahu itu mustahil. Aku tahu aku salah, aku tahu aku sudah terlalu banyak mengecewakanmu. Tapi, aku akan berjuang untukmu. Aku tidak akan berhenti mencoba. Naila memandangnya, dan sekali lagi, Adrian melihat betapa dalamnya luka yang ada di hati perempuan itu. Ada kebingungan, ada rasa sakit yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun yang lebih mengejutkan adalah tatapan Naila yang mulai dipenuhi dengan rasa keletihan, seolah ia sudah tidak memiliki energi lagi untuk bertahan. Adrian, suara Naila terdengar sangat pelan, seperti ada banyak air mata yang tertahan dalam kata-katanya. Aku sudah terlalu lama bertahan. Aku sudah berusaha memberi kamu kesempatan, tapi aku sudah tidak kuat lagi. Setiap kata itu adalah tamparan keras yang membuat Adrian merasa hancur lebur. Ia menatap Naila, merasakan betapa ia telah kehilangan kendali atas segalanya. Meskipun ia ingin berjuang, meskipun ia ingin meraih tangan Naila dan meyakinkannya bahwa ia bisa berubah, ia tahu bahwa ia sudah terlambat. Naila sudah lelah. Naila, jangan tinggalkan aku, kata Adrian dengan suara penuh penyesalan. Suaranya pecah. Aku benar-benar menyesal, lebih dari yang kamu tahu. Aku sudah tahu betapa banyak kesalahan yang aku buat, dan aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri karena telah mengabaikanmu selama ini. Aku akan berjuang, Naila. Aku akan melakukan apapun yang kamu butuhkan. Aku akan buktikan bahwa aku bisa menjadi pria yang pantas untukmu. Naila diam, namun air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya terdiam dengan rasa sakit yang menggerogoti dirinya. Adrian merasa hatinya semakin terhimpit, seolah tak ada ruang lagi untuk berharap. Ia tahu bahwa kata-kata saja tidak akan cukup untuk menyembuhkan luka yang telah ia sebabkan. Aku ingin kita bahagia. Naila akhirnya bersuara, namun kali ini suaranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Aku ingin merasa dihargai. Aku ingin merasa seperti aku tidak selalu harus berjuang sendirian. Aku ingin merasa dicintai. Bukan hanya karena aku ada di sini. Aku ingin merasakan bahwa kamu benar-benar peduli. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Naila semakin mengguncang Adrian. Ia tahu bahwa selama ini ia telah gagal memenuhi harapan-harapan sederhana yang seharusnya bisa ia penuhi sebagai suami. Ia merasa seperti sebuah kegagalan yang tak bisa diperbaiki. Semuanya sudah hancur. Semua kata-kata yang ia ucapkan terasa kosong di hadapan Naila, karena Naila sudah terlalu lama berjuang seorang diri. Maafkan aku, Naila, kata Adrian dengan suara penuh penyesalan yang mendalam. Tapi ia tahu kata-kata itu tidak akan mengembalikan waktu. Aku sudah membuatmu merasa seperti tidak ada artinya. Aku sudah membuatmu merasa seperti kamu hanya menjadi pelengkap dalam hidupku. Aku benar-benar menyesal. Aku akan berubah. Aku janji akan berjuang untukmu, apapun yang terjadi. Naila menatapnya dengan pandangan yang kosong, seolah segala kata-kata Adrian tidak bisa lagi menembus tembok yang telah bangun di sekeliling hatinya. Aku sudah tidak tahu apa yang harus aku percayai lagi, Adrian, jawab Naila. Air matanya mengalir deras, namun ia tidak peduli. Kamu terus mengatakan bahwa kamu akan berubah, bahwa kamu akan berjuang, tapi apa yang kamu lakukan selama ini? Kamu hanya terus mengecewakanku.
Kamu membuat aku merasa seolah aku hanya ada untuk menjadi pengingat bagi kesalahan-kesalahanmu. Aku sudah lelah, Adrian. Adrian merasa tubuhnya lemas dan hatinya hampir tidak bisa menahan beban penyesalan yang begitu dalam. Naila, aku tidak bisa hidup tanpamu, katanya dengan penuh emosi, suara yang hampir tidak terdengar karena menahan tangis. Aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan, aku tahu aku tidak pantas mendapat kesempatan ini, tapi aku tidak bisa hidup jika kamu pergi. Aku akan berubah, aku akan berjuang, kamu satu-satunya yang kuinginkan. Naila terdiam untuk beberapa detik, kemudian menundukkan kepalanya. Suasana di sekitar mereka semakin sunyi, hanya ada suara napas mereka yang terengah-engah. Saat itu, Adrian bisa merasakan betapa dalamnya luka Naila, dan meskipun ia ingin melangkah maju, ada perasaan yang membatasi dirinya, bahwa mungkin semua perjuangannya sudah terlambat. Aku sudah terlalu lelah untuk berjuang, Adrian. Akhirnya Naila mengucapkan kalimat yang membuat hati Adrian hampir berhenti berdetak. Aku tidak bisa lagi memaksa diriku untuk bertahan dalam hubungan yang hanya membuatku merasa hancur. Aku harus pergi. Aku harus melepaskan semuanya. Kata-kata itu mengguncang dunia Adrian. Seluruh tubuhnya merasa dingin, seolah ia berada dalam kegelapan yang tak terperikan. Ia mencoba untuk mendekati Naila, tetapi ia mundur seperti ada tembok tak terlihat yang memisahkan mereka. "Jangan, Naila. Jangan tinggalkan aku," kata Adrian hampir berteriak. "Aku bisa berubah. Aku akan buktikan bahwa aku bisa menjadi pria yang pantas untukmu. Aku bisa memberi kamu semua yang kamu inginkan. Aku bisa memberikanmu kebahagiaan." Naila hanya menggelengkan kepala, menatap Adrian dengan tatapan yang begitu kosong. "Aku sudah terlalu lama memberi kesempatan, Adrian. Aku sudah terlalu lama berharap pada sesuatu yang tidak pernah datang. Aku sudah tidak tahu bagaimana cara bertahan lagi." Dengan air mata yang terus mengalir, Naila berbalik dan melangkah menuju pintu. Setiap langkahnya terasa seperti siksaan bagi Adrian, yang hanya bisa berdiri terpaku di tempat. Ia ingin berlari mengejarnya, tapi ia tahu tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikan keputusan Naila kali ini. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa meyakinkannya. Semua kesempatan yang ia sia-siakan telah membawa mereka ke titik ini. Pintu itu tertutup pelan dan Adrian merasa seperti dunia di sekitarnya benar-benar hancur. Adrian berdiri terpaku di tempat, sesak di dada, seperti ada sesuatu yang mengikatnya sehingga ia tidak bisa bergerak. Naila telah pergi, dan semua yang ia katakan, semua rasa penyesalan yang mendalam yang ia rasakan, seakan tidak cukup untuk mengubah apa yang sudah terjadi. Ia tahu, ia tidak bisa menyalahkan Naila. Ia tahu, jika ia berada di posisi Naila, mungkin ia juga akan merasa seperti itu. Terlalu banyak harapan yang telah dipatahkan, terlalu banyak luka yang tergores tanpa bisa sembuh. Langit malam di luar jendela terlihat kelam, seolah turut merasakan kepedihan yang mendera hatinya. Adrian terjatuh ke kursi, tangannya terulur ke wajah, mencoba menghalau air mata yang sudah tidak bisa ia tahan lagi. Air mata penyesalan, air mata kesalahan yang sudah tidak bisa diperbaiki. Ia telah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan berjuang untuk Naila, bahwa ia akan memperbaiki semua yang rusak. Tapi sekarang ia menyadari satu hal yang sulit diterima. Kadang kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Kadang perasaan yang telah terluka begitu dalam tidak bisa diperbaiki hanya dengan janji-janji manis. Keesokan harinya, Adrian mencoba menghubungi Naila berulang kali, berharap mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengannya, untuk meyakinkannya bahwa ia masih bisa berubah, bahwa mereka bisa memperbaiki semuanya. Namun, setiap kali ia menghubunginya, Naila tidak menjawab. Setiap pesan yang ia kirimkan tidak mendapatkan balasan. Semuanya terasa hampa, seolah dunia ini tidak lagi berarti apa-apa tanpa Naila di sisinya. Hari-hari berlalu, dan Adrian merasa semakin terisolasi. Tanpa Naila, hidupnya terasa kosong. Ia merasa seperti sebuah kapal yang hanyut tanpa arah. Setiap tempat yang ia lewati, setiap kenangan yang ia ingat, semuanya mengingatkannya pada Naila. Ia mulai menyadari betapa besar kehilangan itu.
Betapa banyak waktu yang telah ia sia-siakan, betapa dalam rasa sakit yang ia sebabkan pada perempuan yang selama ini ia cintai. Namun, meskipun ia merasa hancur, ia tidak menyerah. Adrian tahu bahwa ia harus berubah, bukan hanya untuk Naila, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia tidak bisa terus tenggelam dalam penyesalan yang tidak membawanya kemanapun. Ia memutuskan untuk pergi ke tempat yang dulu sering mereka kunjungi, berharap bisa menemukan kedamaian dalam diri sendiri dan mencari cara untuk memperbaiki hidupnya. Suatu pagi yang cerah, Adrian duduk di kafe kecil yang dulu sering ia kunjungi bersama Naila. Tempat itu tidak berubah. Aroma kopi yang khas dan suara gelas yang saling berbenturan di belakang meja menjadi pengingat akan kenangan indah yang pernah mereka bagikan. Adrian memesan secangkir kopi, namun kali ini ia merasa tidak ada kehangatan apapun di dalamnya. Semuanya terasa hampa. Namun, saat ia duduk termenung, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Itu dari Naila. "Adrian, aku sudah memikirkan semuanya. Aku tidak bisa terus berada dalam ketidakpastian. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa memaafkanmu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku telah memberi diriku waktu untuk berpikir. Aku harus berjuang untuk diriku sendiri, dan aku tidak bisa terus berharap pada sesuatu yang tidak ada." Adrian membaca pesan itu berulang kali. Perasaan campur aduk antara harapan dan kesedihan. Ia tahu, meskipun Naila memberi kesempatan untuk berbicara, itu tidak berarti semuanya akan kembali seperti semula. Mungkin perjalanan mereka sudah berakhir, dan ia harus menerima kenyataan pahit itu. Namun di balik rasa sakit yang mendalam, Adrian mulai merasa ada secercah cahaya. Naila tidak langsung menutup semua pintu, meskipun ia merasa hancur, meskipun ia masih bimbang. Itu adalah tanda bahwa ia bisa mulai memperbaiki dirinya. Mungkin bukan untuk hubungan mereka, mungkin bukan untuk bersama lagi, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia harus bisa menjadi pria yang lebih baik, apapun yang terjadi. Adrian kemudian mengambil napas dalam-dalam, menulis balasan dengan hati-hati. Ia tidak ingin memberikan harapan yang salah, tetapi ia juga ingin Naila tahu bahwa ia benar-benar menyesal. "Naila, aku mengerti jika kamu merasa ragu. Aku tidak bisa menyalahkanmu atas keputusanmu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak akan berhenti berjuang untuk menjadi lebih baik. Aku akan berusaha, tidak hanya untuk kita, tetapi untuk diriku sendiri. Aku ingin berubah, aku ingin belajar untuk menghargai, dan aku ingin menemukan cara untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Mungkin itu tidak akan mengubah apapun, tapi akan berusaha." Setelah mengirim pesan itu, Adrian merasakan sedikit ketenangan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu bahwa langkah pertama untuk berubah adalah menerima kenyataan. Perjalanan mereka mungkin sudah berakhir, tetapi perjalanannya untuk memperbaiki dirinya baru saja dimulai. Beberapa minggu kemudian, Naila menghubunginya sekali lagi. Mereka sepakat untuk bertemu dan berbicara untuk menutup babak yang tak lama tertunda. Adrian merasa cemas, tetapi juga sedikit lebih tenang. Ia tahu ini adalah langkah terakhir yang harus mereka ambil. Saat mereka bertemu, wajah Naila tidak lagi penuh dengan kebingungan atau amarah. Ada ketenangan yang terpancar dari matanya, meskipun rasa sakit masih tertinggal. Mereka berbicara panjang lebar, mengenang masa lalu, mengungkapkan perasaan mereka yang telah lama terpendam. Dan akhirnya setelah semua yang terjadi, mereka sepakat untuk berpisah dengan cara yang baik. Bukan karena mereka tidak saling mencintai, tetapi karena kadang, cinta saja tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang telah terlalu dalam. Adrian mengerti bahwa mereka berdua butuh waktu untuk sembuh. Naila berhak untuk mencari kebahagiaannya sendiri, dan ia juga harus melanjutkan hidupnya tanpa terus memaksakan harapan yang tak pasti. Dengan berat hati, mereka mengucapkan selamat tinggal. Meskipun perpisahan itu menyakitkan, Adrian merasa ada kebebasan di dalam hatinya. Ia telah melakukan yang terbaik, dan sekarang ia harus fokus pada dirinya sendiri. Di akhir perjalanan ini, Adrian sadar bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan.
Terkadang, hal yang paling sulit adalah menerima kenyataan, meskipun kita masih berharap. Tetapi dengan setiap langkah yang ia ambil, dengan setiap perubahan yang ia lakukan, ia tahu bahwa ia sedang menuju ke arah yang lebih baik. Dan meskipun hubungan mereka tidak berakhir seperti yang diinginkannya, ia akhirnya belajar bahwa terkadang yang paling penting adalah belajar dari kesalahan dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Malam itu, setelah pertemuan terakhir mereka, Adrian duduk seorang diri di rumahnya, memandang keluar jendela. Angin malam berhembus perlahan, menyentuh kulitnya yang dingin. Suasana terasa hampa, namun juga penuh dengan refleksi. Naila sudah pergi. Ia tidak tahu apakah ia akan kembali, tetapi yang pasti perpisahan itu telah mengajarkan sesuatu yang sangat berharga, bahwa terkadang kita harus kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai untuk menyadari betapa berharganya itu. Adrian memejamkan mata, mengingat-ingat kembali perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Semua kenangan tentang Naila berputar di kepalanya. Senyuman pertama mereka, kebersamaan yang penuh tawa, dan juga setiap pertengkaran yang membuat mereka semakin jauh. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang ia yakini. Cintanya kepada Naila sejati. Ia telah membuat banyak kesalahan, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan terus berjuang untuk menjadi lebih baik. Mungkin bukan untuk memenangkan kembali hatinya, tetapi untuk dirinya sendiri. Dalam keheningan malam, Adrian merasakan ada sesuatu yang melegakan dalam dirinya. Meskipun ia kehilangan Naila, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Dan yang terpenting, ia mulai belajar untuk mengampuni dirinya sendiri. Ia tidak akan membiarkan penyesalannya merusak hidupnya. Ia tahu perasaan itu akan selalu ada, tetapi ia harus melangkah maju. Beberapa bulan kemudian, Adrian memulai langkah baru dalam hidupnya. Ia mendaftar untuk terapi, mulai menghadiri kelompok diskusi tentang hubungan, dan lebih banyak meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Ia memperbaiki hubungan dengan keluarga dan teman-temannya, yang selama ini sempat terabaikan. Setiap hari, ia berusaha menjadi lebih baik, menjadi lebih peka terhadap orang-orang di sekitarnya, dan belajar untuk tidak menganggap remeh kebahagiaan orang lain. Ia mulai belajar bahwa cinta yang sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang memberi ruang bagi orang yang kita cintai untuk tumbuh dan berkembang. Suatu hari, saat ia sedang menikmati secangkir kopi di kafe yang sama, seseorang mendekatinya. Adrian menoleh dan melihat seorang wanita yang sangat familiar. Wanita itu tersenyum dan hatinya berdegup kencang. Itu adalah Dina, sahabat Naila. "Kamu terlihat lebih baik," kata Dina dengan lembut, duduk di seberang Adrian. Adrian tersenyum tipis, merasa sedikit canggung, tetapi juga merasa ada kehangatan dalam pertemuan ini. "Terima kasih Dina, aku berusaha." Dina memandangnya dengan penuh pengertian. "Naila sering menceritakanmu," katanya. "Dia masih mencintaimu, kamu tahu?" Adrian menatapnya dengan mata penuh kebingungan, tetapi juga rasa haru yang mendalam. "Aku tahu Dina," jawabnya pelan. "Tapi aku juga tahu, terkadang cinta tidak cukup untuk membuat semuanya baik-baik saja." Dina mengangguk, lalu diam sejenak, seolah meresapi kata-kata Adrian. Terkadang kita harus belajar untuk melepaskan Adrian, untuk memberi ruang bagi diri kita sendiri dan orang lain. Dan itu yang sedang dia lakukan. Dia juga sedang belajar untuk melepaskan masa lalu. Adrian menghela napas, merasakan ketenangan yang datang dari kata-kata Dina. "Aku harap dia bahagia," ucapnya dengan tulus. Dina tersenyum lembut. "Dia bahagia sekarang. Tidak dengan siapapun, tetapi dengan dirinya sendiri. Dan aku tahu kamu juga akan menemukan kebahagiaan yang sama, Adrian. Ini adalah awal yang baru untuk kita semua." Adrian menatap Dina, merasa sedikit lebih ringan. Mungkin ini adalah awal yang baru, tidak hanya untuk Naila, tetapi juga untuk dirinya. Dalam perjalanan yang panjang dan penuh penyesalan ini, ia mulai menyadari bahwa terkadang kita perlu kehilangan sesuatu yang sangat berharga agar kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dan meskipun ia tahu bahwa takdir tak selalu sejalan dengan harapan, ia percaya bahwa setiap kehilangan, setiap rasa sakit,
akhirnya akan membawa mereka pada suatu titik yang lebih baik. Waktu terus berjalan, dan meskipun kenangan tentang Naila tetap ada, Adrian tahu bahwa hidup tidak bisa berhenti hanya karena kita merasa gagal. Ia belajar untuk menerima kenyataan, untuk menghargai setiap momen yang ia miliki, dan untuk tidak terjebak dalam perasaan bersalah yang tak berujung. Pada akhirnya, yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup setelah semua yang telah terjadi. Beberapa tahun kemudian, Adrian kembali ke kafe itu, kali ini bersama seseorang yang baru, seseorang yang memberinya harapan baru. Ia memandang sekeliling, merasa lega dan damai. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai, tetapi ia telah belajar banyak. Tidak ada lagi penyesalan yang menghantui, tidak ada lagi pertanyaan tentang apa yang seharusnya terjadi. Semua itu telah berlalu. Di balik semua cerita yang menyakitkan itu, Adrian akhirnya menemukan kebahagiaan. Ia menemukan kedamaian dalam dirinya, dan ia belajar bahwa terkadang perpisahan adalah jalan untuk menemukan diri kita yang sebenarnya. Dan meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, ia tahu satu hal, hidup terus berjalan dan ia siap untuk menjalani sisa hidupnya dengan penuh harapan tanpa menoleh ke belakang. Cerita ini penuh dengan luka dan penyesalan, akhirnya mengarah pada sebuah pemahaman yang sederhana namun mendalam. Cinta yang sejati adalah tentang melepaskan, tentang memberi ruang, dan tentang tumbuh bersama atau tanpa satu sama lain.